Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, keluarga besar BRI dan seluruh hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita hari ini memasuki Ramadan yang ke-27. Dan siang ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal salih, amal-amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sesungguhnya ketika siang hari ini kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka ini adalah satu anugerah di mana kita berkesempatan untuk mengambil bonus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, kalau mendapatkan bonus, maka secara alami, secara naluri, secara fitrah, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita analogikan, kita ini di dalam 1 tahun sekali, terutama ketika bulan Ramadan lalu menjelang Idul Fitri, itu biasanya ada bonus yang kita kenal dengan sebutan THR, tunjangan hari raya. Belum lagi nanti kalau bonusnya itu ditambah dengan parcel dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menyiapkan banyak bonus kepada kita. Ada bonus itu yang bentuknya harian, seperti sholat berjamaah. Karena kalau sholat wajib yang kita kerjakan sendiri, itu pahalanya hanya 1 derajat. Sementara kalau sholat jamaah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajatan. Jadi ada bonus. Lalu kemudian bonus harian itu termasuk ketika ada orang yang melakukan perbuatan baik. Itu ternyata perbuatan baik itu dikalikan, tidak hanya 1 kali, tetapi kali 10. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Yang terjemah maknanya adalah, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya ya sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Berarti apa? Ini sebuah bentuk kemurahan Allah yang luar biasa. Kalau orang melakukan keburukan itu dia hanya diberi dosa sesuai dengan kadar keburukan yang dia lakukan. Tapi kalau kebaikan itu dikalikan 10. Belum lagi nanti kalau ini bulan Ramadan. Jadi ini masuk bonus-bonus yang harian, yang kalau kita tidak ngambil bonus itu, kita rugi. Karena siapapun kita kan tidak pernah tahu ini berapa lama sih kita ini akan berada di pentas kehidupan dunia ini. Karena masalah kita harus kembali dipanggil lagi oleh Allah melalui malaikat Israel, itu kan bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor jabut, kan begitu. Jadi siapapun, jadi nggak pandang usia. Lalu ada bonus harian juga. Apa bonus harian itu? Termasuk membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah bersabda, "Man qara'a
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu harf dari kitab suci Al-Qur'an, maka dia berhak mendapatkan 10, berhak mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu kebaikan itu dikalikan 10. Berarti sudah berapa? Makanya lanjutannya kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan kalau ada orang yang membaca alif lam mim itu dihitung 1, tapi alif itu 1, lam 1, mim 1 dikali 10, berarti sudah 30 kebaikan. Ini bonus. Ada bonus yang sifatnya mingguan. Jadi kalau bonus yang sifatnya harian tadi variannya banyak, maka kita ambil, kita download mana yang memungkinkan. Syukur-syukur bisa semuanya kita ambil. Lalu ada bonus itu yang sifatnya mingguan. Apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu Allah menetapkan di hari itu ada satu waktu yang mustajab, yang kita tidak pernah tahu waktunya di mana. Terus hari Jumat itu kita dimotivasi untuk membaca surah Al-Kahf. Rasulullah bersabda, man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu nuran bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di antara pada hari Jumat, maka Allah sinari dia di antara dua Jum'ah itu. Adha'a lahu nuran. Jadi Allah sinari pada dia, orang yang membaca itu, di antara dua Jumat. Jadi Jumat ini baca Al-Kahfi itu sampai Jumat berikutnya tersinari. Cuman di sini nanti memang secara literal ini bonus ini membaca surah Al-Kahfi, tapi yang paling penting sesungguhnya adalah juga memahami isi kandungan surah Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah besar. Pertama tentang Ashabul Kahfi itu sendiri, yaitu para pemuda yang kokoh mempertahankan keimanannya di tengah ancaman yang luar biasa dari penguasa ketika itu. Lalu mereka melarikan diri ke sebuah gua. Al-Quran mengatakan dengan statement innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah kelompok pemuda yang amanu bi rabbihim, yang punya keimanan yang kokoh terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dari ayat ini, maka kemudian para ulama mengambil satu pelajaran tersirat dari ayat ini, bahwa kalau kita ingin tambah petunjuknya, ingin dekat dengan Allah, maka perkuat keimanan itu, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah, terus yang kedua, kisah tentang dua orang yang kaya, yang punya kebun yang luar biasa. Ini dalam surah Al-Kahfi ini. Cuman satunya ini lupa daratan. Kemudian diingatkan oleh yang satunya, yang sesungguhnya secara zahir kekayaannya tidak sekaya yang pertama tadi, cuman yang pertama ini lupa, sehingga diingatkan. Maka ini sebuah perumpamaan, kalau ada yang dititipi harta sebanyak apapun, jangan sampai melupakan Allah, yaitu sang pemberi nikmat. Lalu kisah yang ketiga itu antara Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir, itu terkait dengan menuntut ilmu. Maka Nabi Musa itu semangat sekali menuntut ilmu, walaupun sudah jadi tokoh yang luar biasa, sudah jadi nabi, tetap menuntut ilmu. Sehingga di situ dikatakan dalam ayat itu, wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yang ayat ini menunjukkan semangatnya Nabi Musa yang luar biasa. Terus menuntut ilmu bagi seorang guru, bagi seorang yang menjadi perantara, maka harus diliputi rahmat. Ya, itu dikisahkan dalam kisah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Dan yang terakhir dalam surah Al-Kahf itu ada kisah tentang seorang penguasa yang adil. Padahal kekuasaannya itu mencakup wilayah timur dan wilayah barat. Siapa itu? Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Itu saja sangat adil dan bijaksana, padahal kekuasaannya luar biasa. Karena tidak semua orang yang punya kekuasaan, punya wewenang itu mampu berlaku adil. Maka dicontohkanlah dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau setiap Jumat membaca Al-Kahfi sekaligus 4 hal ini, karena orang itu biasanya pilihannya 4. Kalau yang dapat 4-4-nya ini jarang. Ya, yang pertama pemuda, semua melewati masa muda.
Jadi ini kalau memang sudah terlewati, kok tidak diperkuat keimanannya, maka belum ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat, tetap perkuat keimanan. Maka yang kedua, kalau dititipi harta atau dititipi ilmu atau terkait dengan kekuasaan, maka tirulah sebagaimana tuntunan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Kembali ke bonus tadi. Jadi hari Jumat itu ada bonus, itu namanya bonus pekan. Ada bonus yang sifatnya tahunan. Lah bonus yang sifatnya tahunan itulah yang hari ini kita jalani bersama, yaitu bulan suci Ramadan. Yang nanti mengerucut lagi bonus besarnya itu ada pada Lailatul Qadar. Yang kita tidak tahu kapan itu datangnya, sehingga menjemput Lailatul Qadar yang jelas itu malam, ya. Setiap malam kita tidak pernah lepas qiyamul lail, maka insya Allah di salah satu malam itu kita akan mendapatkan bonus yang luar biasa besar, yaitu Lailatul Qadar yang disebutkan khairun min alfi syahr. Maka dari bonus-bonus ini, ya, sesungguhnya kalau nanti di akhirat ada orang yang ketika di hadapan mahkamah Allah, kemudian dia ini termasuk orang yang bangkrut. Karena orang itu nanti ketika disidang di hadapan mahkamah Tuhan itu ada kategori orang yang beruntung, al-faizun. Orang yang beruntung itu cirinya apa? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan kebaikannya itu jauh lebih berat dibanding timbangan keburukannya. Ini yang harusnya kita berada di sini, mudah-mudahan, amin. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara kalkulasi tadi itu ya, orang melakukan keburukan itu hanya diberi dosa sesuai kadar keburukannya. Tapi kalau kebaikan, pertama niat saja itu sudah dihitung satu, kemudian dilakukan, dikalikan tadi, dapat bonus tadi. Berarti kan mestinya kalau ada orang melakukan satu kebaikan dengan satu keburukan, itu kan sudah bonusnya lebih banyak kebaikan. Makanya kita berharap nanti di akhirat ini kita perbanyak amal ibadah kita, khususnya di bonus tahunan di bulan Ramadan ini. Maka kemudian nanti kita masuk golongan orang-orang yang fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi ada yang sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ternyata keburukannya atau kebaikannya itu ringan. Artinya apa? Lebih berat keburukannya. Nah ini yang bahaya ini. Ini berarti nemen itu apa ya? Ya orang ini kebablasan. Kenapa? Lawang rahmat Allah itu sudah sangat luas, bonusnya sudah banyak, kok tidak diambil? Justru keburukannya, yang padahal keburukan itu hanya bernilai satu sesuai dengan keburukan yang ia lakukan, kok kemudian bisa mengalahkan kebaikannya? Ini kan berarti kan orang ini kebablasan. Yang paling parah lagi, kalau orang seperti ini tadi namanya orang rugi. Ulaika humul khosirun. Ya. Diingatkan di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian, baik anak kandung secara biologis atau anak ideologis atau anak buah. Jangan sampai melalaikan kita terhadap Allah. Maka kalau ini yang terjadi, faulaika humul khosirun wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Ada yang paling parah, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bagaimana? Orang yang bangkrut itu tidak hanya keburukannya yang melebihi kebaikannya, tapi kebaikannya ini habis. Ya, datanglah orang yang ketika di dunia itu pernah disakiti, karena di dunia belum dimaafkan sehingga hak Adam itu belum selesai, di akhirat nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, orang ini dulu menzalimi saya begini. Ya, tidak ada cara lain kecuali kemudian pahala kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada orang yang menuntut tadi itu. Ya, sampai habis sehingga dia tidak punya tabungan kebaikan, padahal di dunia seakan-akan dia sudah melakukan banyak kebaikan. Ini terkait dengan bonus. Belum lagi kalau kita lihat bulan Ramadan itu adalah bulan yang bonus luar biasa. Kenapa? Karena Allah membuka seluas-luasnya maafnya, pemaaf dan pemaafan dari Allah. Bisa kita ambil dari mana pelajaran ini? Rasulullah mengajarkan doa.
yang kita baca setiap habis sholat witir, yang harus kita perbanyak ketika bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu dilanjutkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya panjenengan adalah afuwun, zat yang maha pemaaf, karimun, zat yang maha mulia. Ya, tuhibbul afwa, panjenengan mencintai memaafkan, maka fa'fu anna, fa'fu anni, maka ampunilah aku, ampunilah kami, maafkanlah kami. Kalau kita lihat para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab itu ada ghafara, ada afa ya'fu. Kan kita sering ini, astaghfirullahal azim, ya Allah ighfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, wa'fu anna, maafkanlah kami. Itu ternyata dalam penggunaan kebahasaan ini ada perbedaan. Kalau ghafara itu Allah mengampuni tapi dengan cara menutup dosa itu, karena ghafara ai sataro, yaitu menutup. Tapi kalau afa ya'fu, memaafkan, itu mengampuni dengan cara menghapus. Berarti kalau menghapus itu levelnya, ya, itu levelnya itu pemaafan Allah itu lebih terbuka dan itu lebih bonusnya luar biasa dibanding sekedar ghafara. Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk minta al-afwu kepada Allah. Makanya di akhir surah Al-Baqarah itu yang sering kita baca itu ada ayat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu sebenarnya adalah satu urutan, ya, satu tangga. Jadi katakanlah begini contohnya, ya Allah, dosa saya itu banyak ya Allah. Saya ini melakukan dosa baik yang disengaja atau apalagi yang saya sengaja. Maka wa'fu anna, kita minta grade yang tinggi dulu. Tetapi ternyata umpama karena dosa ini sudah sangat banyak, maka tidak bisa dihapus. Ya, kalau kita ambil contoh umpama nulis dengan pulpen, dosa-dosa kita itu dengan spidol, dengan pulpen itu tergores, maka ini sulit untuk dihapus, maka waghfir lana. Tapi kalau dosa-dosa kecil pakai pensil goresannya, maka ini bisa terhapus dengan bersih. Itu wa'fu anna. Kalau waghfir lana, ya Allah, kalau memang tidak bisa dihapus karena sudah banyak dan ini coretan di mana-mana menggunakan spidol, katakanlah begitu ya, dosa-dosa yang kita lakukan, maka waghfir lana, ya minimal panjenengan tutuplah dosa-dosa itu. Jadi diampuni dengan cara ditutup, sudah waghfir lana. Tapi kalau banyak sekali ya Allah, di sini ada, di sini ada, tebal-tebal dihapus tidak bisa, ditutup sulit, maka warhamna, kasihanilah kami ya Allah, limpahkan rahmat kepada kami agar kami senantiasa bisa melakukan dan memperbaiki diri, melakukan kebaikan dan memperbaiki diri kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih terkait dengan bonus di bulan Ramadan. Ya, terkait dengan wa'fu anna tadi, Allahumma innaka afuwun karim tadi, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada ayat di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang terjemah maknanya adalah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini sungguh dekat. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan doanya orang yang sedang berdoa. Idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepadaku, dan hendaklah mereka percaya kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih terkait dengan bonus tadi. Ayat ini satu-satunya ayat yang Allah membuka dirinya secara dekat kepada kita. Bahkan kata ganti aku itu terulang sebanyak 7 kali di ayat ini.
Padahal dalam ayat yang sangat pendek. Kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku. Jadi hamba-hambaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku. Lah ini ada aku lagi, berarti sudah 2. Fa inni 3. Sesungguhnya aku qarib. Ujibu, aku mengijabah, memberi jawaban atau mengabulkan. Di situ 4 sudah. Da'watad da'i idza da'ani, aslinya begitu, panjang. Ni, apabila ia memohon kepadaku. Loh, diulangi lagi akunya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Loh, ini diulang lagi. Wal yu'minu bi. Berarti ada 7 aku di sini. Para ahli tafsir, para ulama kemudian mendapatkan satu kesan dari ayat ini, betapa ayat ini menunjukkan Allah itu membuka dirinya kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Allah itu kan selalu dekat dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Cuman kita yang sering menghindar. Ketika kita melakukan kemaksiatan, itu kan sesungguhnya kita menghindar dari Allah. Padahal sesungguhnya kita tidak bisa menghindar. Bahkan di dalam surah Qaf Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami itu lebih dekat kepada manusia itu dibanding urat lehernya. Itu saking dekatnya Allah dengan manusia. Hanya manusia ini yang sering melarikan diri dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Maka kembali ke ayat tadi, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat, wa idza sa'alaka ibadi, Allah menggunakan kata-kata ibadi, yaitu hamba-hambaku. Di dalam banyak kitab terkait dengan bahasa Arab, abdun itu maknanya hamba, jamaknya itu bisa ibadun, bisa abidun. Tapi nanti ada beda penggunaan. Kalau ibad itu digunakan sebagai bentuk hamba-hamba yang taat, atau hamba-hamba yang dia masih melakukan beberapa kekhilafan dan kesalahan, tapi dia menyadari kekhilafannya itu, sehingga dia ingin berubah untuk jadi baik. Itu disebut ibad. Tapi kalau abid, itu hamba-hamba Allah yang dia melakukan dosa, melakukan maksiat, dan dia boleh jadi bangga dengan kemaksiatannya itu. Nauzubillah. Karena ada orang itu yang bangga dengan maksiatnya. Habis ketemu siapa di hotel mana, itu cerita dengan bangganya kepada temannya. Nauzubillah. Ini berbahaya ini. Itu berarti bukan ibad tapi abid. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni, ayat ini dulu sababun nuzulnya adalah pernah suatu ketika ada orang Arab Badui tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Apakah kami itu perlu berteriak untuk memanggil Allah, ataukah cukup berbisik kalau memang dekat?" Maka turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mestinya redaksinya, kalau seorang hamba-hambaku tanya kepadamu Muhammad tentang aku, apakah aku jauh atau dekat, mestinya kan jawabannya begini, nanti sampaikan ya, atau katakan begini. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Allah langsung fa inni qarib, tidak pakai faqul inni qarib. Apa rahasianya? Ini menunjukkan kedekatan yang sangat dekat. Fa inni qarib. Kemudian Allah mengatakan ujibu da'watad da'. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku. Para ulama ada yang memahami doa ini ya doa sebagaimana kita berdoa, tapi ada yang memahami doa ini maknanya adalah ibadah. Ibadah apapun. Kenapa? Karena bersandar pada sabda Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Atau ada hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Makanya kalau orang tidak pernah berdoa, ini berarti seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Kalau orang tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, ibadah yang mahdhah, yang wajib, yang sangat-sangat ditekankan, ini berarti dia menjadi makhluk yang seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Padahal manusia itu sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, yang menarik di ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, itu ada dua
Ada beberapa variabel. Yang pertama dikatakan begini, aku akan mengijabah atau mengabulkan doanya orang yang berdoa. Kemudian disifati apabila dia berdoa. Di sini kemudian para ulama menggarisbawahi, berarti ada orang yang secara zahir dia ibadah, secara zahir dia berdoa, tapi oleh Allah belum dinilai berdoa, belum dinilai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang berdoa. Apa syarat-syaratnya? Itu dijelaskan di dalam hadis yang nomor 10 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Riwayat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Yang secara inti, secara garis besar maknanya adalah Rasulullah ini mengutip satu kisah. Ada orang yang dia ini rambutnya kusam, badannya berdebu karena melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Ternyata kata Rasulullah, ini orang ini bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Lah wong makanan yang dimakan itu haram, minuman yang diminum itu berasal dari yang haram, dan ia difasilitasi atau dia dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin dikabulkan? Padahal Allah itu thayyib, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini para ulama kemudian menggarisbawahi, kalau doa kita dan ibadah kita ingin benar-benar diterima, maka ini yang harus kita jaga. Jangan sampai apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai apa-apa yang kita berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk keluarga kita, itu adalah sesuatu yang haram secara syariat. Ini untuk menjaga agar ibadah kita diterima. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Ya, lalu dirinci lagi, kalau ingin diijabah, ingin diterima, maka hendaklah mereka falyastajibuli, memenuhi apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan punya keimanan yang kuat kepada Allah. Siapa mereka? Inilah yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Runtutan ayat-ayat puasa. Kan Al-Baqarah 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti ini orang-orang yang bertakwa lah yang bisa memenuhi falyastajibuli ini. Siapa lagi di antara mereka? Orang yang takwanya baik, maka dia juga akan syukurnya juga baik. Itulah yang dalam Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka orang yang membesarkan Allah, artinya menganggap hal-hal yang lain di luar kepentingan terkait dengan Allah, itulah hal yang tidak besar, karena urusan dengan Allah ini urusan yang besar. Lalu kemudian jiwa takwanya diasah, jiwa syukurnya diasah, maka insya Allah orang inilah yang masuk kategori falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka dari itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mumpung bonus-bonus ini masih ada beberapa hari di bulan Ramadan ini, kita perkuat, kita download bonus-bonus dari Allah ini, kita sambut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an tadi itu, yang ibadah kita, doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Perbaiki bagaimana kualitas puasa kita dengan segala sesuatu yang terkait dengan puasa. Karena puasa tidak berdiri sendiri, puasa dikaitkan dengan hal-hal yang lain, termasuk ada aspek sosialnya. Makanya Rasulullah memotivasi man fattara shaiman, barang siapa memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa selain dirinya, dia mendapatkan pahala puasa seperti orang itu, tanpa mengurangi pahala puasanya orang yang diberi buka puasa tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain. Maka ini kalau kita perhatikan, ini termasuk sebagai bentuk kesyukuran kita, dan mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang beruntung yang kelak mendapatkan surganya yang disebutkan dengan al-faizun, yang hari raya Idul Fitri itu kemudian kita tutup dengan saling mendoakan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian, orang-orang yang faizin, yang beruntung, yang kelak di akhirat mendapatkan surganya, dan termasuk orang-orang yang ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.